Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Dewan Dakwah TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa Dewan Dakwah TV rahimakumullah, begitu agungnya ibadah saum Ramadan yang kita lakukan itu sendiri. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana atas umat-umat yang terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa Dewan Dakwah TV rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa? Dan setelah kita lakukan, begitu luar biasanya hikmah dari puasa yang Allah wajibkan kepada kita dan yang Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Maka hikmah apa saja yang bisa kita lakukan, yang kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah saum Ramadan itu sendiri? Bahwa selain kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Ramadan itu untuk menjadi orang-orang yang disiplin, untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan, menjadi orang-orang yang menepati waktu, kemudian menjadi orang-orang yang senantiasa mengokohkan tali silaturahmi. Pun bagaimana Ramadan itu bisa mengantarkan menjadi orang-orang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Dewan Dakwah TV rahimakumullah, begitu pentingnya bagi kita pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dalam kejujuran. Bukankah kita dalam hidup dan kehidupan ini dituntut untuk menjadi orang-orang yang senantiasa jujur, orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu mulianya bagi kita manakala kita bisa menerapkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan ini, terutama berkaitan dengan kejujuran. Kita lihat bagaimana ketika seseorang yang bisa mengejawantahkan pelaksanaan Ramadan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Katakanlah bagaimana seorang pejabat, manakala dia melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ketika dia melaksanakan jabatannya dalam kehidupan sehariannya, di kantor apapun di tempat tugas yang lainnya, maka dia akan senantiasa jujur melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban yang diperintahkannya. Pun begitu manakala ketika seseorang pejabat melaksanakan bagaimana kejujuran itu
seumpama seorang bendahara atau seorang pelaksana proyek, maka ketika dia jujur, insya Allah pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek yang dilakukan akan menghasilkan proyek-proyek yang berkualitas karena kejujurannya itu sendiri. Para pemirsa Dewan Dakwah TV rahimakumullah, kejujuran tidak hanya dimiliki oleh seorang pejabat, kejujuran pun harus dimiliki oleh siapapun. Seorang suami pun harus berlaku jujur. Maka ketika dia menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, maka dia jujur akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah. Bagaimana dia menghantarkan keluarganya, mengantarkan istrinya dan anak-anaknya menjadi anak-anak atau menjadi keluarga yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala atau azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itulah nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai kejujuran itu bisa diterapkan oleh siapapun, apapun dia kedudukannya. Maka ketika kejujuran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hasil dari bagaimana tarbiyah Ramadan selama 1 bulan, insya Allah kehidupan yang kita lakukan, kehidupan berbangsa dan bernegara ini insya Allah akan menjadi baik dan akan menjadi kehidupan yang sentosa, kehidupan yang sejahtera, manakala kita menjadi orang-orang yang jujur dalam melaksanakan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki saum kita dan akan menghasilkan diri kita, yakni orang-orang yang senantiasa jujur dalam kehidupan. Itulah salah satu hikmah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.